Halo teman-teman, jumpa lagi di Angkringan Show. Halo juga teman-teman, Karena bioskop kumpul pada di Angkringan tutup, Show. Iya betul. kita akan ngebahas film-film lama ya. Iya. Film yang kita bahas sekarang film dari karya Raditya Dika. Dia kalau nggak salah Betul. tuh tahun 2017. Ya kalau nggak salah sih, kalau nggak salah. Benar berarti. Iya dong. Oke, judulnya adalah The Guys. The Guys. Gua akan ceritain kisahnya. Ini kisahnya tentang seorang Raditya Dika. Betul Biasa sekali. jomblo. Cari Sebelum menikah belum. ya? Belum Kalau menikah. udah menikah namanya? Tidak jomblo. Jomblo ya. Iya jomblo. Jadi kisahnya tentang Raditya Dika yang jomblo kemudian berusaha nyari pacar dan dia ternyata akhirnya dia ketemu seperti Koti ya. Cinta Ya, itu akan datang pada waktu yang tepat. Tepat di saat Tepat. yang tepat. Kalau Tepat. tepat. Jadi jawabannya Sudah cermat. sudah cermat. Sih, ngaco kita. Mungkin karena pengaruh karantina. Aduh, karantina nih. Oke. Kemana aja lo, Pulkam Boy? Ya, Sebelum bahas film. ya pasti nggak bisa ke bioskop sih. Iya nggak bisa ke bioskop ya, nggak bisa nonton. Akhirnya nonton bioskop Trans TV. TV-nya kudu digebrak lagi. Udah. Ya. Lanjut Dia kan Bos. akhirnya ketemu sama seorang cewek yang bernama Amira. Ya. Nah, di situ itu dia akhirnya menemukan seorang cewek, namun sayang ternyata cewek itu punya bapaknya galak. Terus bapaknya Bapaknya ternyata galak. suka sama ibunya, tokoh yang namanya Alfi yang diperankan Iya, oleh betul. Raditya Dika. Dari awal film sih jujur ini film drama dan komedi, namun di ending filmnya penuh dengan quotes versinya Raditya Dika. Oke, yang kita akan betul bahas sekali. sekarang yang pertama jalan ceritanya. Menurut Halo Bang Topik, awalnya itu kan kita ngebahas akan yang namanya istilahnya apa? Apa dong? Apa namanya? Hellcat ya? Hellcat. Hellcat. Lolong kucing. Itu menurut Sorry baju gue kerannya nih. menurut lu di bagian yang mana tuh? Pertama kalau biasanya sih kan 20 menit awal ya. Kalau di awal-awal biasanya kan gimana caranya nih seorang kreator film itu nge-guide atau nge-hook sih seorang penonton itu supaya simpati sama tokoh utamanya gitu. Kalau gue nyimak sih ya pas si Alfi atau yang diperankan sama si Radit ini seneng atau mau ngertiin temen gitu sih. Jadi dari awal itu terus aja kayak gitu. Sampai akhirnya di ending di akhir atau sorry di pertengahan itu baru dia ketemu sebuah masalah karena dia sering nolong atau ngertiin temen sih. Kalau menurut gue sih begitu sih. Kalau menurut lu gimana? Gue setuju dengan Hellcat di situ karena kan emang sesuai dengan judulnya The Guys ya. Jadi saya tentang persahabatan antar cowok-cowok ya. Walaupun sebenarnya gue jujur ya nggak terlalu suka, menurut gue nggak cocok lah judulnya. Kalau ceritanya sih gue suka karena gini di konfliknya. Sekarang kita bahas konfliknya ya. Tapi sebelum konflik tuh biasanya awal konflik ya atau start of journey ya istilahnya ya. Nah menurut lu tuh diadikan yang mana? Kalau nyurunut sih ya itu tadi si Almira, gue lupa nama ceweknya siapa Almira. tuh yang pemeran cewek. Yang Amira apa Almira sih? Armera yang diperanin Almira, oleh ya, Pevita itu. Pierce. Jadi ketemu konflik atau start perjalanannya ya dia harus presentasi dulu ke bosnya yang diperankan oleh komedian senior Mbah Kakung Tarsan. Nah itu baru tuh start journey-nya di situ, baru dimulai dia harus ngadepin bosnya dan harus kerja sama si cewek gitu sih kalau menurut gua. Dan konfliknya baru ketemu ternyata prestis yang dia bawa temen ceweknya itu ketinggalan dan dia ngebela karena kebiasaan dari awal menit-menit awal. Kalau si Alfi ini suka nolongin teman sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Konflik awalnya muncul di situ. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih agak sama ya.
setelah dia apa namanya, tapi justru menurut gue tuh situ start of journey-nya ya, dia akhirnya bisa nolong si Emera. Untuk menurut gue sih justru di konflik selanjutnya sih, dimana ternyata itu si Emera itu punya bapak, yaitu bosnya yang diperankan oleh Tarzan kan. Kemudian kemudian ditambah lagi itu kan baru konflik awal, kemudian kan akan terjadi sebuah kegalauan si Raditz. Menurut gue konflik lebih lanjut lagi beratnya, ternyata bapaknya si Emera suka sama si mamahnya si Alvin, Alfi. diperankan oleh artis senior Widiati ya kalau nggak salah ya, istrinya Sopan, Wike. istrinya Sopan Sopian. Kalau nggak salah sih ya, iyalah pokoknya begitu lah. Yang penting kita tahu, tonton aja lah, udah pada nonton ini film ini. Terus di situ konflik akhirnya kan dia bagaimana caranya supaya cepet jadian sama Amira kan, karena kan kalau misalnya bapaknya Amira jadian sama ibunya ya nggak mungkin dong dia mempunyai cewek. Dia akhirnya sampai dia mau dibantu sama teman-temannya bagaimana deketin Amira supaya cepet jadian, sampai akhirnya dia mabok minum ini ya, Thai ya, Thailand, punya keberanian ngomong sama ibunya kalau dia tuh susah banget dapet cewek. Ini akhirnya ketemu Amira, ibunya suruh ngalah, namun di endingnya dia mempunyai satu pencerahan tuh, istilahnya apa tuh kalau udah sampai titik pencerahan, solusi untuk ide solusi permasalahan, gimana caranya masalah itu selesai. Dia akhirnya menentukan pilihan, ini nih pilihan terbaik bagi dia dan ibunya untuk keluarganya gitu ya, kalau menurut gua. Nah di situ tuh sebenarnya agak sedikit sulit ya untuk mentelaah cerita dari film yang dibikin sama Raditya Dika. Kebetulan penulis itu Raditya Dika sama dibantu sama penulis skenario Raditya Dika. Cuma ide ceritanya juga ada 3 orang. Kalau ada 3 orang ya, Raditya Dika dan Sunil yang dari Soraya PH filmnya ya. Nah konfliknya ini mungkin terlalu tipis ya, jadi agak sulit mencari konfliknya, kemudian mencari depth-nya ya, depth yang paling bawahnya ini. Kan kalau alur film tuh seperti itu, pertama kan datar, kemudian nanjak, kemudian akhirnya turun sampai seturun-turunnya, kemudian dia ngajruk, kemudian naik lagi. Nah sini tuh seperti kebiasaan mungkin dari si Raditz, dia mencari zona aman, mungkin itu yang dia tahu ya, karena kan bisa dibilang kalau dari pribadinya Raditz-nya sendiri sih dari aman. Terusnya dia emang zonanya bukan seperti itu. Seperti contoh misalnya si Raditz di toko Alvin nih sebagai pegawai, tapi di situ nggak ditunjukin kalau pegawai itu nungguin tanggal tua, duit udah kurang, atau kesulitan pegawai itu di keuangan, dan istilahnya punya keluarga juga sih Raditz, ibunya juga kecukupi. Si Raditz sebagai pegawai bukan istilahnya tulang punggung ya. Nah, kemudian konflik-konfliknya juga untuk kejar cewek aja bisa dibilang itu mulus ya, karena kan istilahnya karena emang situasinya suka sama suka. Jadi film ini dari segi cerita sih santai ya, santai ringan, konfliknya ringan. Cuma ada beberapa yang menurut gua ganjel. Yang scene pertama dia kan ngedeketin yang namanya Via, anak magang, usianya 19 tahun. Kalau menurut gua tuh perlakuan si Via ke si Alfi itu yang istilahnya karyawan tetap atau pegawai senior, itu menurut gua tuh nggak seperti itu gitu, apalagi namanya karyawan magang gitu ya. Terusnya juga untuk umur 19 tahun kayaknya nggak seperti itu kalau menurut gua ya. Mungkin kita bisa lihat kebanyakan filmnya yang ditokong oleh Raditz, dia pasti akan mengambil sifat culun gitu. Kemudian juga mirip karakter Mr. Bean ya. Iya mirip. Ada lagi pada saat kalau gue ngelihat posenya si Raditz tuh nyambut Om Tarzan ya. Nah Om Tarzan tuh jalannya anjir kata gue mirip banget Mr. Bean, dan gaya-gayanya juga emang mirip banget sih kayak Mr. Bean, hanya beberapa detik sepersekian detik gitu. Dan ada beberapa frame. Kalau gue boleh nanya nih, lu frame favorit di film guys ini apa sih boy? Gue yang paling suka itu favorit itu bercandaannya di dia
setelah makan malam kan dia kan bikin kesalahan tuh, kebakar lukisan di rumahnya Amira. Dia ngundang Amira dan Pak Jeremy, ini peran orang Tarzan, untuk makan malam. Jadi dia bilang, Pak saya akan ngundang Bapak makan malam. Terus Tarzan bilang, oke, besok saya akan datang. Dia nanya, Bapak ngapain datang ke rumah saya? Ya, seperti itu. Menurut gua tekniknya situ. Walaupun sebenarnya menurut gua tuh lelucuannya itu, adegan lucunya itu ada beberapa yang mirip diadaptasi dari film Warkop. Mungkin kayaknya kalau di Indonesia tuh kalau udah cowok bergelombol pasti identik dengan Warkop ya. Celetuk. Ya, Warkop Warkopnya juga. Terusnya menurut gue juga agak aneh sih dia kenapa pakai orang Thailand. Mungkin pakai orang Thailand buat meningkatkan apa sih istilahnya, gengsinya tuh film mungkin. Kalau menurut gue sih sebenarnya jawaban dari roastingannya si Yuda Keling dulu kenapa Raditya Dika itu suka main ke Thailand. Kan dulu kalau lu lihat mungkin ya cuman agak sedikit melenceng dari pembahasan kita, mungkin itu jawabannya. Dan si Sukun ini yang dari Thailand ini menurut gue tuh cocok banget sih dia meranin karakter si Sukun. Kalau skin favorit gue sih yaitu tadi saat si Radit mau berangkat kunjungan ke rumah si Mira, dia minum teh itu tidur ya? dari pertama kali minum naik mobil ngantuk, bangun hampir mau tengah malam. Nah, pokoknya keren banget lah. Tengah malam gitu kan, tengah malam. Kalau menurut gue skinnya itu keren banget sih. Dan kira-kira lo lihat gak sih di si Raditya Dika di film guys ini ada pesan rahasia di film si Radit? Kalau gue sih ada nemuin gitu. Oh, kalau gue sih justru gini ya, yang gue amati, gue tuh sebenarnya udah lebih suka scene terakhir ya, karena kalau menurut gue itu banyak quote-nya juga ya. Cuma emang karena sering nonton video Radit juga, jadi tahu ini quotes yang dia sering ucapkan di video dia. Sebagai contoh misalnya, gue akan melakukan pekerjaan yang gue cintai, gue harus misalnya kalau untuk menghasilkan uang gue harus mengerjakan dari pekerjaan yang gue cintai, yang dia sukai. Ya betul. Dan banyak dia lagi lah, terusnya juga dia menampilkan target-target. Kalau mungkin karena ada target, menurut gue pesan rahasianya film selanjutnya dia adalah judulnya Target. Ya itu maksudnya. Oh situ maksud lu. Oh. Ya, jadi karena di film ini di guys ini ya kalau kata gue agak sedikit ngikutin teknik apa Marvel gitu kan. Kadang-kadang kalau Marvel itu kan suka nyisipin pesan rahasia kalau ada film, apakah itu film kelanjutannya atau film twist dari film ini atau dan sebagainya. Jadi kayak gitu sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue ya mungkin sama kali sepikiran. Tadinya gue juga sempat berpikir kok dia bikin tulisan seperti Target itu kata gue. Berhubung gue kemarin sempat nonton film Target juga, mungkin maksudnya tuh ke situ gitu. Terus kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau gue sih menurut gue film ini ya cukup kalau untuk nyari film-film yang nggak berat lah, oke lah untuk nonton film ini. Walaupun gue ada dua sih kejanggalan gue. Yang pertama yang tadi yang namanya si Pia sebagai anak magang, kemudian yang terakhir yang si Sukun perpisahan. Ibaratnya ngapain si Radit ke bawah? Si Radit kan udah nggak kerja di kantor itu, si Radit udah freelance. Terus juga katanya si Sukun berangkat jam 8 pagi, tapi di kenyataannya dia pergi ke bandara ngejar si Sukun tuh nggak, malah terlalu pagi kalau menurut pendapat gua sih. Gitu sih mungkin dari segi timing waktunya ya. Itu aja sih kegelisahan gua 3. Kalau gue sih nemu kejanggalan ya dengan si Radit pada saat mau buka pintu ya. Mau buka pintu dia ngambil kunci kan tuh di rumah mamahnya ya. Dia buka kemudian dia tutup pintu lagi. Kuncinya diambil atau enggak kan, tapi kayaknya sih nggak diambil gitu. Tapi secara logika begitu mamahnya buka kunci dari luar gitu. Nah itu ada sedikit kejanggalan, ada kalau kata-kata mah kesalahan adegan lah. Kalau menurut gue sih kayak gitu, gue dapetin banget. Terus pada saat dia harus konflik terjatuh terendah konflik si pelaku utama ini, pada saat prem dia di mana harus ngecek ATM saldonya Rp3.000. Mungkin itu juga bisa bilang buat nyindir yang artis-artis bikin konten cek
ATM mungkin. Bisa jadi. Atau mungkin sebelumnya sudah disetting deh harus begini harus begitu. Nanti gue sindir di film, bisa aja kan namanya juga film. Kan itu settingan. Bener apa? Iya ya, iyalah. Ya udah, ada lagi. Kalau gue sih udah cukup lah untuk ngomong. Kalau gue sih pesannya jangan lupa bahagiakan orang tua sih. Apalagi ibu sebagai single parent, gitu aja sih kalau menurut gue. Dan lu bakal kasih jempol berapa lo buat film Radit? Untuk film yang kali ini, kayaknya gue akan ngasih film ini 7,5 lah. Iya. 7,5. Gua setengah deh. Oh. Setengah dari Dulu kamat berarti. Soalnya gua nggak begitu ya ini sih ke Radit 1 pas pada saat gua nonton film Jomblo aja sih, Jomblo 2 itu kalau nggak salah. Jadi udah nggak. Gue sih kenapa ngasih film 7,5 ya gue bilang tadi di adegan terakhirnya itu scene-nya itu banyak cerita motivasi, makanya apa sih quote-quote motivasi sih. Makanya di situ gue ngasih nilai agak lumayan lah 7,5. Misalnya nggak buruk-buruk amat, bikin film juga susah lah. Ya unsur kebetulannya banyak banget sih bos, kayak apa ya, kayak kucing lewat, kayak apa, terus unsur drama Indonesia banget, FTP pegangan tangan begitu ngerem det, ya ampun, kata gue drama Indonesia banget nih. yang pasti sih gue habis ngelihat ini kan dia pasangannya kali ini ada Pevita Pierce ya. Ya itu di situ tuh gue sangat berharap sekali film Sri Asih yang dari komik itu kan Pevita Pierce kan memerankan Sri Asih. Nantiin banget tuh filmnya kayak gimana sih. Pengen banget beneran cepat berlalu lah kita bisa nonton lagi di bioskop. Oke betul. Gimana target ke depan setelah pandemi atau lagi masa pandemi gini, lu pada mau ngapain sebelum kita tutup? Ya kita kan bahas film-film jadul lah, soalnya buat film-film yang udah pernah kita tonton, tapi belum kita review, kita akan coba bahas lagi dari segi ceritanya aja. Oke, gitu aja dari gua. Siap. Makasih Muhammad lahir batin. Oke ya, sip 3. Iya, makasih ya kemarin ucapannya. Oke, siap 3, 2, 1, dadah.